boleh nanti Y per X. Ini kan Y-nya 4. Ini X-nya juga 4. Maka nanti Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Nah, kita akan membahas ya untuk bocoran UTBK pengetahuan kuantitatif hari keempat ya. Ini adalah FR atau Field Report dari siswa yang tadi sudah mengerjakan untuk gelombang 1 sesi kedua ya. Jadi untuk PK yang keluar itu masih ada inverse ya. Selanjutnya ada ini ya, bilangan. Lalu ada ini, mencari garis singgung, mencari jarak antar titik. Jajar genjang masih keluar ya, ada yang dapat jajar genjang juga tadi. Sudah pernah saya bahas ya untuk jajar genjang ya dek ya, untuk di video sebelumnya. Nah sekarang kita akan coba ya untuk mengerjakan tipe soal untuk hari ini ya, di hari keempat UTBK. Oke, nomor 1, jika F inverse X min 1 sama dengan 4 min 3X per X min 2, maka hubungan kuantitatif P dan Q yang tepat adalah, oke ya, kita masih ingat ya, jika saya punya FA sama dengan B, maka nanti artinya kita silangkan aja ya, tapi jadi inverse, maka nanti F inverse B sama dengan A, begitu ya. Nah tetapi kalau misalkan kita punya F inverse A sama dengan B, maka nanti menjadi FB sama dengan A, gitu ya. Nah ini berarti ada F inverse, berarti F inverse A sama dengan B. Nah yang ditanya adalah F doang. Nah berarti kita gunakan konsep yang kedua, F inverse A sama dengan B. Maka nanti kita silangkan, ini jadi inverse-nya hilang, tapi B nya pindah ya. Maka nanti F inverse X min 1 sama dengan 4 min 3X dibagi dengan X min 2 ya. Nah tinggal kita silangkan saja, maka menjadi F 4 min 3X per X min 2 sama dengan X min 1 gitu ya. Nah yang ditanya itu adalah F min 5, maka kita mencari F min 5 begitu ya. Oke ya, maka nanti kiri sama dengan kiri. Nah gitu, nanti kanan sama dengan kanan kalau ini ada persamaannya. Tapi ini nggak ada persamaannya, maka kita kerjakan yang di kiri dulu ya. 4 min 3X per X min 2 itu nilainya adalah min 5 ya. Nanti tinggal 4 min 3X sama dengan, ini tinggal kita kalikan dengan min 5 semua, maka nanti min 5X plus 10 begitu ya. Min 5 nya pindah ruas ke kiri, maka jadi plus 5 dikurangi 3 yaitu 2X ya. Nanti ini pindah ke sana, 10 kurangi 4 itu adalah 6. Kita peroleh nilai X nya adalah 6 dibagi dengan 2 yaitu 3. Nah X3 yang kita peroleh sekarang kita akan substitusikan ke sini dek. Nah X yang dihasilkan, maka nanti jadinya 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2 begitu ya. Maka nanti F min 5 itu hasilnya adalah 2, sedangkan Q adalah 3, maka hubungan yang tepat itu adalah P kurang dari Q begitu ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Barisan bilangan real B1 B2 memenuhi persamaan B N plus 1 sama dengan 2 dikurangi 10 Bn untuk setiap bilangan real N ya, dan B4 adalah min 8. Oh ternyata B4 itu adalah min 8. Pertanyaannya, berapakah pernyataan yang benar ya? Pernyataannya benar ada berapa? Apakah B5 itu nilainya 80? Oke ya, untuk mencari B5 ya, kita gunakan perumus yang sudah disediakan, yaitu ini ya, kita menggunakan perumus ini yang sudah disediakan ya. Kalau mencari B5 otomatis kan N nya 4 tambah 1 itu 5, maka B5 itu sama dengan 2 dikurangi 10 dikali tadi N nya 4 ya, B4. Nah maka nanti 2 dikurangi 10, B4 nya berapa? B4 nya min 8 gitu ya. Maka nanti 2 min 10 dikalikan min 8 itu adalah plus 80, maka hasilnya adalah 82. Itulah nilainya B5. Maka ini adalah pernyataan yang salah. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bukan 2 ya, poin 2, bukan soal nomor 2. Poin kedua.
B3 adalah bilangan asli kurang dari 3. Kita akan cek B3 ya. Kalau mencari B3 itu apakah nilainya bilangan asli kurang dari 3? Bilangan asli itu adalah bilangan yang diawali dari angka 1. Berarti apakah B3 itu 1 atau 2 gitu ya. Nah yuk kita akan cek ya. Untuk mencari B3 saya akan menggunakan B4 gitu ya. Kalau mencari B4 berarti kan N-nya 3. 3 tambah 1 kan 4 ya. Maka nanti B4 sama dengan 2 dikurangi 10 dikali dengan B3 ya. Oke. Nah tadi 3 tambah 1, N-nya 3. Oke ya. Maka nanti B4-nya sudah ada ya, min 8. Sini ada 2 dikurangi 10 dikali B3. Nah, min 10 B3-nya pindah ruas ke kiri ya. Maka nanti 10 B3 sama dengan ini 2, min 8-nya ke sana jadi positif ya. 2 tambah 8 itu 10. Maka ketemulah nilai B3 itu adalah 1. Berarti betul ya, Dik ya. 1 adalah bilangan asli yang kurang dari 3. Pernyataan kedua adalah pernyataan yang benar. Oke. Selanjutnya poin ketiga, apakah B6 merupakan bilangan negatif? Oh ya, kita lihat ya. Untuk mencari B6, berarti kita pakai apa nih N-nya? N-nya pakai 5 ya. 5 tambah 1 itu kan 6. Maka B6 itu rumusnya adalah 2 dikurangi 10 dikalikan B5. Begitu ya guys. Oke, maka nanti 2 dikurangi dengan 10. B5-nya berapa deh? B5-nya udah ada loh. B5-nya adalah 82 ya. Hasilnya negatif ya. 2 dikurangi 820 ya. Maka nanti negatif ya. Yang jelas negatif berapa nih? Negatif 818. Oke ya. Selanjutnya ya ini betul ya, negatif betul. Maka ini pernyataan yang betul. Ya, oke lanjut ya, kita ke poin keempat. Apakah B 2025 menghasilkan bilangan bulat positif? Kita lihat ya, Dik ya. B 2025 itu kan banyak banget ya, 2025. Tapi kita punya taktik. Coba kita lihat di sini. Adik lihatlah pada saat B4 dan pada saat B6. Itu menghasilkan suatu bilangan yang hasilnya negatif ya. Ya kan? Tapi kalau kita pakai B5 atau B3 itu hasilnya adalah positif, bilangan positif. Nah, 2025 itu ganjil atau genap? Ganjil ya. Nah, berarti kalau ganjil nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah bilangan yang positif. Oke ya? Gitu aja ya. Maka pernyataannya adalah benar. Pernyataan yang benar itu ada 3. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Garis L melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Oh, AB CD ya, ini C-nya, ini C, ini adalah D. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini ada diagonal BD ya, saya akan gariskan tegak lurus ya terhadap garis L. Nomor 3 ya, jika P dan Q adalah koordinat titik B, oke ya, di sini berarti koordinatnya adalah P dan Q. Maka tentukan nilainya P ditambah Q, oke. Nah, ini adalah persegi ya, otomatis kan sisinya sama panjang ya. Jika ini jika ini Y-nya adalah 1, maka untuk poin D itu juga ya, Y-nya itu pasti 1. Nah, selanjutnya ini Y-nya 1 menuju ke 5 ya. 1 ke 5, maka nanti sini 4 ya. 1 tambah 4 itu kan 5. Nah, di sini X-nya 1, ini juga nanti 1. Oke ya. Nah, kalau ini 5, maka P-nya berapa? P-nya ya juga 5. X-nya sama. Ini kan X, Y ya. Ini juga X, Y. Maka 5, 5. Nah, Q-nya berapa, Mbak? Q-nya adalah 5. Begitu ya. Di sini Q-nya juga sama dengan 5. Maka nilai P dan Q itu adalah masing-masing 5. P ditambah Q, 5 ditambah 5 itu adalah 10. Jawabannya itu adalah poin A. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 4. Ditanya adalah persamaan garis L. Ini adalah persamaan garis lurus ya. Maka nanti rumusnya itu adalah Y min Y1, karena garis tersebut melalui X1, Y1-nya itu adalah 5,5. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, oke ya. Nah, kita masukkan Y min 5 sama dengan M-nya belum tahu, X min X1-nya juga 5. Ya. Nah, gimana cara mencari gradien? Oh, ternyata
garis BD dengan garis yang melalui BD sama garis L itu adalah tegak lurus, maka nanti gradien garis BD dikali dengan gradien garis L itu nilainya adalah -1. Nah, sekarang mencari gradien melalui dua titik atau kayak gini aja ya. Ini kan untuk BD, gradiennya kan menghadap ke kanan, maka gradiennya bernilai positif. Rumus gradien itu boleh nanti Y per X, ini kan Y-nya 4, ini X-nya juga 4, maka nanti 4/4. 4/4 adalah 1 ya, dikali dengan gradien garis L-nya nggak ngerti, sama dengan -1, maka nanti gradien garis L-nya itu adalah -1. Kita masukkan ya, -1 seperti ini, maka nanti jadinya -X, -1 kalikan -5 itu adalah +5. Y, ini -1-nya pindah ruas ke kanan itu adalah +5. Maka nanti Y sama dengan negatif X ditambah 10. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Kayak gini keluar ya, Dek ya. Semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan jaraknya A ke garis L. Ini garis L nih. Ditanya adalah jaraknya A ke L. A ke L, titik ke garis itu jatuh tegak lurus ya. Maka Mbak buat seperti ini. Nah, ini jatuh tegak lurus. Tadi kita sudah peroleh persamaan garis L. Y sama dengan negatif X plus 10. Atau sama saja dengan X ditambah Y dikurangi 10 sama dengan 0. Inilah persamaan garis L. Nah, kita akan mencari ya A ke garis L. Misalkan Mbak buat sini adalah AA aksen. Ya, kita bisa gunakan rumus seperti ini ya, Dek. Jika kita punya ada titik X1, Y1 terhadap garis linier ya, ini adalah garis linier yang jatuhnya nanti tegak lurus. Misalnya adalah AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0, maka nanti jaraknya R di sini ya, atau jarak antar titik dengan garis linier itu yang jatuh tegak lurus, itu rumusnya adalah AX ditambah BY ditambah C kita bagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, maka nanti ini AA aksen, rumusnya adalah persamaannya kita masukkan ya, X ditambah Y dikurangi 10 kita bagi dengan, nah oke, ini X1 Y1 ya. Nah, kita bagi ini X1, ini Y1 nya. Nah, kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan A kuadrat sama B kuadrat. A nya berapa? Di sini A nya adalah 1. Ini B nya juga ada 1. Maka nanti akar 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah ya, X1 dan Y1 nya kita substitusikan. Dari mana? Dari titik A ini. Titik A nya itu adalah 1,5. Maka nanti kita masukkan 1 ditambah 5 kurangi 10 kita bagi dengan akar 2 ya, oke. 6 dikurangi 10 itu adalah -4 per akar 2 ya, atau karena dimutlakkan maka jadi 4 per akar 2. Kita rasionalkan ya, dikali dengan akar 2 dikali dengan akar 2, maka jawabannya itu adalah 2 akar 2. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Sekalian saja ya, saya akan revisi untuk jawaban ya video sebelumnya. Nanti saya cantumkan linknya ya, adik bisa buat belajar. Nah, ini untuk soal ini sama saja ya. Tentukan jarak titik A ke garis K. Nah, ini soalnya seperti itu, A ke garis K. Nah, garis K ini tegak lurus terhadap diagonal BD. Garis K ini persamaannya sudah ada ya, 5X ditambah 4Y dikurangi 50. Nah, berapakah AA aksennya? Kita bisa gunakan cara seperti tadi. Ini AA aksen itu atau R ya. Maka nanti 5X plus 4Y min 50 saya masukkan di sini, dibagi dengan akar, ini A-nya, ini B-nya. Lalu X sama Y kita disubstitusikan, ini X1 Y1-nya ya. X1 Y1 masuk dari titik, A sama B-nya adalah dari persamaan ya, oke. Paham ya, Dik ya? Ini X-nya dimasukkan 1, Y-nya dimasukkan 5. Tinggal kita hitung, maka nanti 25 per akar 41. Untuk yang akar di sini adalah koefisien untuk X dan Y yang ini.
5 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Jawaban yang tepat itu adalah 25/41 akar 41. Silakan kalian cek kembali ya. Yuk kita lanjut ya ke soal terakhir ya. Ini soalnya seperti ini operasi bilangan ya. Diketahui jika A kotak gitulah ya, 3 lingkaran 2, hasilnya itu adalah 2, maka tentukan nilainya A. Berapa nilainya A? Kita lihat ya. Nah, nanti sini A kotak, nah 3 lingkaran 2, 3 lingkaran 2, ini lingkaran ya, yang ada 3-nya mana? Oh ternyata nggak ke kanan, berarti kita kerjakan ke bawah dulu baru ke kanan. Ke bawah 3, nih ke bawah 3, ke kanan 2, ke kanan 2 ya, ini 2, maka jawabannya ini adalah 2. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Ini hasilnya adalah 3 ya, ini hasilnya 3. Oh ini 3 ya Dek, ini 3. Lalu A kotak 3, maka ini ke bawah, ini ke kanan. Ke bawahnya A nggak ngerti ya, ke kanannya 2 yang jelas ini. Yang hasilnya 3, yang hasilnya 3 ini. Nah ini kayak gini, berarti ke bawahnya 1, ke kanannya ini yang 2. Jawabannya kan 3. Maka kita peroleh nilai A nya adalah 1. Jadi 1, 2 hasilnya 3. A nya itu adalah 1. Terima kasih ya perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerjakan UTBK untuk tahun ini dan diterima di Fakultas Impian. Assalamualaikum.